Di tengah kabar pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi oleh Megawati, Ketua Umum PDIP, isu perpecahan di partai berlambang banteng itu semakin menguat beberapa hari terakhir, terutama mengenai sikap para kader terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya diungkapkan Bambang Pacul. Politisi senior sekaligus Ketua DPD Jawa Tengah ini sebelumnya mengungkapkan bahwa internal PDIP terbelah menjadi 3 kubu terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang ingin cepat-cepat bergabung dengan pemerintahan, ada yang ingin melihat situasi terlebih dahulu baru bergabung, dan ada yang dengan tegas menyatakan untuk beroposisi. Jauh sebelum itu, tercium kabar kalau 2 putra-putri Megawati juga sedang memainkan peran yang strategis di internal elit PDIP. Bahkan, menurut pengamat politik Kodari, pintu pencalekan PDIP dibagi menjadi 2 kubu, yakni kubu Puan dan kubu Prananda Prabowo. Ia juga menyatakan bahwa pasangan calon presiden yakni Ganjar Mahfud merupakan kandidat dari Prananda, bukan Puan Maharani. Meski diputuskan oleh Megawati, namun ide itu datang dari Prananda Prabowo. Gambaran ini setidaknya menjadi indikator bahwa 2 penerus Megawati dari trah biologis Soekarno sedang dipersiapkan menuju kursi pimpinan tertinggi pengganti Megawati. Namun jangan salah sangka, trah biologis Soekarno bukanlah satu-satunya jalan menuju kursi ketua umum. Pilihan alternatif yang juga menguat adalah anak ideologis, yakni para kader yang mengikuti Soekarno dengan mendalami dan menjalankan ajaran Bung Karno itu sendiri. Usulan ini bahkan terang-terangan dicetuskan putra sulung Soekarno, Guntur Soekarno Putra. Adapun usulan Guntur ini dibubuhkan dalam tulisan opininya yang dimuat di Harian Kompas edisi 30 September 2023 berjudul Indonesia, Jokowi dan Megawati Pasca 2024. Alasan krusial Guntur mendorong Jokowi menjadi ketua umum PDIP karena sosok mantan wali kota Solo itu dianggap masih dibutuhkan bangsa dan negara. Meski dorongan ini datang langsung dari trah Soekarno, wacana ini malah menimbulkan pro kontra yang cukup dalam di internal PDIP. Terlebih lagi, Jokowi bukan berasal dari trah Soekarno yang selama ini sudah dianggap bukan sebatas simbol, melainkan juga telah menyatu padu dengan ideologi partai. Akan tetapi, Guntur memandang bahwa pemikiran dan pengalaman Jokowi dalam menghadapi tantangan geostrategis masih diperlukan oleh bangsa dan negara. Karena itu menurut Guntur, Jokowi diharap tetap di lingkaran kekuasaan dan pemerintahan sekalipun dengan jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal ini perlu dipertimbangkan. Demikian tulis Guntur. Dalam bacaannya, Guntur mengatakan bahwa apabila usulan supaya Jokowi dapat memimpin PDIP terwujud, nantinya Megawati dapat menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pembina PDIP. Guntur juga menegaskan, Jokowi pada dasarnya merupakan anak ideologis Bung Karno. Hal ini merujuk pada karir Jokowi ketika menjadi wali kota Solo selama 10 tahun, Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun lebih, dan 2 periode menjabat sebagai presiden. Dengan melihat rekam jejak tersebut, Guntur menyatakan Jokowi selama 22 tahun di lingkar pemerintahan telah konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno. Program seperti hilirisasi sumber daya alam yang mesti ditentang oleh Uni Eropa bahkan digugat oleh berbagai negara maju tetap dilakukan Jokowi. Tak hanya itu, pengambil alihan saham Freeport,
Tak hanya itu, pengambil alihan saham Freeport dan juga sejumlah perusahaan tambang serta pembangunan Indonesia sentris merupakan bukti kerja nyata Jokowi dalam menerapkan berdikari secara ekonomi ajaran Bung Karno. Karena itu, Guntur menilai Jokowi sangat mungkin menjadi Ketua Umum PDIP. Namun, dorongan ini tetap dan harus diputuskan dalam suatu kongres luar biasa PDIP yang benar-benar demokratis. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, ikut mendukung usulan Guntur untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP. FX Rudi bilang, usulan tersebut mengindikasikan bahwa Jokowi sebagai kader mempunyai potensi untuk menjadi Ketua Umum PDIP. Ia menyatakan usulan ini merupakan hal wajar karena Jokowi selama ini telah berhasil dalam memimpin Indonesia. Namun, sejak berdirinya PDIP, kepemimpinan partai nyaris selalu berada di tangan terah biologis Bung Karno. Megawati Soekarno Putri telah menjadikan PDIP sebagai partai yang mengutamakan simbol terah Soekarno sebagai perekat ideologi. Wacana Jokowi sebagai ketua umum akan menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang menganggap kepemimpinan PDIP harus dipegang oleh Puan Maharani atau Prananda Prabowo. Sebagian kader tradisional PDIP juga melihat Jokowi sebagai sosok pragmatis yang fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi tetapi kurang menekankan aspek ideologis. Narasi ini bisa dimanfaatkan oleh faksi-faksi lain untuk menggembosi dukungan terhadap Jokowi. Sayangnya, opsi jalan tengah yang ditawarkan Guntur untuk menempatkan Megawati sebagai pembina atau penasehat dengan hak prerogatif dan menjadikan Jokowi sebagai ketua umum sepertinya menuai jalan buntu. Jokowi dan keluarga sudah resmi dipecat dari PDIP. Saat Jokowi dipecat, sejujurnya salah satu simpul kekuatan utama PDIP mulai melemah. Padahal narasi besar dan branding partai selama ini turut dibentuk oleh Jokowi sebagai eksekutor dan Megawati sebagai ideolog. Pada saat yang sama, kecintaan rakyat terhadap Jokowi tidak luntur sampai pada masa akhir jabatannya. Pemecatan ini menandai titik balik penting dalam hubungan Jokowi dengan partai yang dulu mengusungnya sebagai wali kota Solo hingga Presiden RI 2 periode. Dengan pemecatan ini, peluang Jokowi untuk menjadi ketua umum PDIP secara formal nyaris tertutup karena salah satu syarat untuk menduduki jabatan tersebut adalah keanggotaan partai. Namun relevansi wacana ini belum sepenuhnya sirna. Pemecatan Jokowi dari PDIP justru bisa membuka ruang bagi konsolidasi politik baru, baik di dalam maupun di luar PDIP. Pemecatan ini memungkinkan Jokowi untuk membangun kekuatan politik baru atau bergabung dengan partai lain yang lebih mendukung visi politiknya. Jika langkah ini diambil, PDIP bisa menghadapi risiko kehilangan sebagian basis pemilih loyal Jokowi. Hal ini juga bisa menjadi tantangan besar bagi PDIP di pemilu yang akan datang. Menurut teman-teman bagaimana? Mungkinkah Jokowi dan Megawati kembali duduk bersama untuk membangun bangsa? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.